tausiah agama yang disampaikan oleh Habib Rizal Hasan Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Istiqamatuddin Babul Ilmi, kepada pimpinan pondok pesantrennya beserta seluruh keluarga besarnya, beserta staf, para asatid wal asatidah, seluruh santri-santrinya, santriwati, talabah wa talibin, talamid, mudah-mudahan pada hari Jumat yang penuh dengan barakah, Sayyidul Ayyam, hari yang paling agung, hari yang paling mulia, raja dari seluruh hari yang Allah ciptakan. Mudah-mudahan pada hari Jumat ini Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barakat, Allah berikan maghfirat, Allah luaskan pengetahuan kita dengan ilmunya, Allah berikan pemahaman ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keselamatan di dunia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga bersama kami pada kesempatan kali ini di Jumat pagi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Habib Faisal bin Abu Bakar Al-Mudir, pimpinan Majlis Sabilul Hijrah. Ada Habib Idham Jamalullah. Kemudian ikut juga serta bersama kami Tengku Rizki yang selama ini yang menjadi penyusun jadwal kami safari dakwah kami di Aceh Darussalam. Mudah-mudahan semuanya dilimpahkan keselamatan, kesehatan, Allah luaskan rezekinya, Allah tambah ilmunya, Allah tambahkan ketaatannya dalam membela agama Allah, dalam membela perjuangan Islam, dalam memberikan manfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat dengan satu cerita seorang pengarang kitab Bulughul Maram. Beliau bernama Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Ketika beliau dikirim oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu di negeri Makkah Al-Mukarramah, akhirnya beliau mondok di pesantren, belajar dengan seorang guru. Bahkan diceritakan dalam sejarah menuntut ilmu beliau itu selama 40 tahun.
ketika sudah menuntut ilmu 40 tahun dengan keinginan dirinya dia ingin pulang ke kampung halamannya. Ketika sudah sampai di kampung halamannya, orang tua yang sudah membiayai, orang tua yang berharap agar anaknya menjadi penerus daripada sulalah, daripada menjadi seorang yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, akhirnya dikumpulkan warga setempat untuk mengambil keberkahan ilmu. Setelah menuntut ilmu puluhan tahun, kumpul masyarakat tadi. Ketika sudah berkumpul, dipinta untuk berbicara di hadapan masyarakat. Penyampaian demi penyampaian, wawasan dengan wawasan yang disampaikannya, ternyata masyarakat yang tadinya berharap agar penyampaian tersebut memberikan pemahaman, agar menambah ghirah untuk menuntut ilmu, tapi kenyataannya lain, saudara. Ternyata yang datang tadi tidak ada satu pun yang paham, termasuk orang tuanya pun merasa kurang puas dengan menuntut ilmu selama 40 tahun, tapi tak memberikan hasil yang maksimal. Kecewa orang tua tersebut. Ketika melihat keadaan seperti itu, ketika sudah sampai di rumahnya, wahai anakku, ilmu yang kau bawa pada kesempatan kali ini, aku sangat kecewa melihat keadaan. Itu sudah 40 tahun menuntut ilmu. Melihat keadaan orang tuanya belum puas, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu akhirnya dengan semangatnya, dengan keinginannya, melihat orang tuanya kecewa, dia pun semakin semangat untuk mengambil ilmu. Dia berangkat lagi. Zaman dulu nggak ada pesawat, engkau ya. Ada yang kadang jalan kaki, ada yang pakai keledai, ada yang pakai tunggangan, lama bisa nyampe untuk berangkat menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau akhirnya berangkat memakai kapal, menunggu tiba waktu keberangkatan. Akhirnya dengan semangat yang berkobar di hatinya untuk mendapatkan ilmu yang sesuai keinginan daripada kedua orang tuanya, dia pun berangkat mengikuti kapal tersebut. Berjalan beberapa hari di lautan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bencana ombak badai besar. Hancur, pecah itu kapal dan akhirnya tenggelam. Banyak yang tidak selamat, banyak yang meninggal dunia. Tapi alhamdulillah, ini Imam Ibn Hajar selamat dari para bahaya yang Allah turunkan di tengah perjalanan tersebut. Dia terdampar di pinggiran laut dalam keadaan masih selamat, tanpa dia sadari ketika bangun, ternyata dia sudah berada di pinggiran laut. Dia berjalan karena beberapa hari tak menemukan makanan, dia mulai merasa haus dan lapar. Berjalan dan berjalan, akhirnya menemukan sebuah gua. Ketika menemukan sebuah gua dan akhirnya dia pun masuk ke dalam gua tersebut, dia mendengar di situ ada tetesan air. Kemudian diambilnya itu air, ditadahnya itu air, akhirnya diminumnya. Setiap gua itu pasti ada lubang airnya. Diambil itu air dan kemudian dipinum sedikit demi sedikit, dan akhirnya memuaskan dahaganya. Dia pun duduk di samping sebuah batu yang sangat besar. Ketika dia sedang duduk, tiba-tiba matanya dilihatkan oleh tetesan air tersebut. Itu air menetes dan jatuh di atas batu. Tapi subhanallah, Allah yang memberikan hidayah,
Allah yang memberikan pemahaman, Allah yang akan memasukkan itu ilmu kepada hati-hati orang yang menuntut ilmu. Idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, bagi seorang penuntut ilmu, bagi orang yang ingin baik, bagi orang yang ingin berubah, bagi orang yang ingin berhasil, bagi orang yang ingin meraih masa depannya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman agama baginya. Ada orang yang menuntut ilmu di pesantren, dia bisa menghafal kitab, banyak kitab yang dihafalkannya, tapi ketika dia pulang dari pesantrennya, belum tentu itu hafalan akan bertahan lagi ketika berada di luar. Ketika kau berkumpul dengan keluarga dan masyarakat, di situ ilmu akan berkobar. Kalau kita mampu menahankan dan mengamalkan itu ilmu, menjalankan itu ilmu sesuai dengan ajaran daripada guru-guru kita yang sudah kita ambil ilmunya, maka itu ilmu akan terus hidup di sanubari umat yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Al-ilmu ilman fil lisan wa fil janan. Ada ilmu yang hanya bisa diucapkan, ada ilmu yang tertanam dan tertancap di dalam hati. Ilman tergantung kembali kepada orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Hanya untuk menghiasi hiasan omongan, tapi tidak ada amalnya, maka itu ilmu tidak akan sampai ke sanubari di dalam hatinya. Kemudian dilihatnya tetesan air tersebut jatuh satu persatu. Di atas batu yang besar dilihatnya itu batu menjadi cekung. Apa orang Aceh bilang kalau cekung itu apa? Lesok. Lesok. Low. Kayak gitu. Bahasa Aceh ini susah sekali ya. Apa emang harus nikah dulu sama orang Aceh baru bisa bahasa Aceh? Allahumma salli ala Muhammad. Nah di Faisal kalau saya cerita nikah dilihat terus kenapa bingung saya. Jangan-jangan mau ikut-ikutan juga kayaknya. Itu batu akhirnya yang keras, batu yang besar, air yang lembut. Itu air bisa membuat jagung, itu batu yang keras, besar, air yang lembut. Ini air, tapi tatkala terkena tetesan demi tetesan, itu batu yang keras akhirnya berubah menjadi cekung. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk, Allah yang membuka hati seorang manusia. Batu saja yang keras, batu yang besar, tatkala terkena tetesan air, itu batu bisa berubah menjadi cekung. Bagaimana Allah yang memberikan saya akal pikiran? Allah berikan manusia akal pikiran. Tidak mungkin kalau saya belajar betul-betul bersungguh-sungguh, saya tidak akan mendapatkan itu ilmu. Semangatnya pun berkobar, semangatnya semakin besar. Saya harus menuntut ilmu dan saya harus berhasil. Akhirnya dia pun berangkat lagi mengikuti sebuah kapal dan berangkat lagi ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ketika berangkat menuntut ilmu kepada guru tersebut, dikatakan hanya beberapa bulan saja, itu ilmu yang 40 tahun yang belajar, subhanallah, tiba-tiba langsung masuk kepadanya. Ilmu akan masuk dan menempel kepada tempat yang suci, kepada tempat yang bersih, kepada hati yang lembut, kepada hati yang betul-betul tawadhu. Karena ilmu tidak akan masuk kepada orang yang hatinya sombong, hatinya keras, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada yang lain. Aku lebih baik daripada yang lain, aku lebih hebat daripada yang lain.
Itu ilmu tidak akan pernah masuk kepada orang yang memiliki hati yang sombong. Hanya dalam beberapa bulan sudah mulai mengarang kitab demi kitab. Akhirnya itu guru pun memanggil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar itu artinya anak batu, karena beliau seorang hafiz. Beliau memiliki pemahaman yang sangat luar biasa terhadap pemahaman hadis dan fikih. Banyak karangan-karangannya luar biasa, dan akhirnya sekarang, kalau kemarin kau ingin pulang dengan keinginanmu, kata itu guru, sekarang kau boleh pulang dengan izin dan ridhoku, kata seorang guru. Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, kita lihat ceritanya, punya guru Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas. Syekh Adi Baros ini bukanlah seorang yang penuntut ilmu. Ketika orang sedang menuntut ilmu di hadapan gurunya Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas, ini Syekh Adi Baros menunggu, menyiapkan sendal gurunya, menyiapkan kitab yang akan dipakai oleh gurunya, menyiapkan minuman untuk mempersiapkan, memfasilitasi gurunya. Apapun kebutuhan gurunya, dia selalu siap untuk mengurus gurunya. Man khaddam guddam. Barang siapa yang menjadi pembantu bagi guru-gurunya, guddam, dia pasti akan terdepan. Kami ketika di pesantren pun ikut tarekat ajaran daripada guru-guru kami. Makanya di pondok pesantren kami diterapkan seperti pondok pesantren Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah. Itu santri belum boleh masuk ke pesantren kalau belum dapat ridho dari gurunya, kalau belum dapat ridho daripada kedua orang tuanya. Kalau orang tua hanya membuang itu anak karena anaknya nakal di luar, karena anaknya bandel di luar, kemudian dibuang itu ke pesantren, maka guru kita akan bertanya, kau masuk ke pesantren dengan keinginanmu atau hanya orang tuamu yang membuangmu kemari karena melihat keadaanmu sudah pusing? Ya, orang tua saya sudah pusing lihat saya di rumah, mereka nggak senang sama saya. Saya di rumah nggak ada kegiatan, tidur, makan saja, mempersulit orang tua, dan kehidupan saya di luar pun nakal. Akhirnya saya dibuang ke pesantren. Ini anak yang masuk ke pesantren seperti ini nggak akan berhasil. Disuruh pulang dulu, itu santri. Akhirnya itu santri disuruh tunggu dulu. Kalau orang tuanya sudah ridho, kalau orang tuanya sudah ikhlas, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua kalian. Kalau kalian masuk ke pesantren karena hati orang tua sakit kepadamu, kau tidak akan jadi apa-apa ketika masuk ke pesantren. Tapi kalau orang tuamu ridho, ikhlas, sayang kepadamu, belum kau masuk ke pesantren kau sudah jadi wali. Belajar alif ba pun kau akan faham. Belum belajar kitab yang besar, kau akan diberikan pemahaman oleh Allah karena orang tuamu sudah ridho kepada engkau. Hati-hati, jangan main-main sama orang tua. Berat urusannya. Sedikit hati orang tua kita sakit kepada kita, satu helai benang rambut di hatinya sakit, maka kita akan hancur dan binasa. Ini Syekh Ali Baros, dia hanya menjadi pembantu bagi gurunya. Apapun keperluan gurunya, dia persiapkan. Subhanallah, dia tidak bisa baca kitab. Akhirnya suatu hari gurunya memanggil pada malam hari, ketika gurunya sedang sholat, dipanggil itu Syekh Ali Baros. Ya Ali, kau baca ini kitab. Kau baca ini kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Kau baca sekarang. Ya Syekh, aku tidak bisa baca kitab ya Syekh. Aku tidak ingin belajar ilmu agama. Aku ingin ridho wahai guru. Ya, kau baca ini kitab sekarang. Anda tidak bisa baca kitab guru. Dipaksa sama gurunya. Guru, saya tidak bisa baca kitab wahai guru. Buka kau punya mulut. Dibuka itu punya mulut, diludah sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ar-ratib qutbil anfas al-nabras.
seorang guru, seorang ulama, seorang wali besar yang berada di Hurairah Harut. Masuk itu ludah ke dalam mulutnya. Ketika dia membuka kitab, subhanallah, laju, lancar, dengan pemahaman, dengan kealiman, dengan kelebihan yang diberikan karena berkah daripada seorang guru. Waktunya singkat, sebenarnya pengen nambah karena hari ini hari Jumat, kami akan mengisi lagi khutbah Jumat di masjid mana Tengku? Gini. Ya, bahasa Aceh juga ya aneh, bukan jilid begitu. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum semua para santri-santriwati dan para guru-guru yang mengajar di sini, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya menjadi umat Nabi Muhammad yang berpotensi, yang bermanfaat bagi agama, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan ilmu yang barakah, ilmu yang membawa kemanfaatan, diisi hatinya dengan pemahaman agama, diluaskan pemahamannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.